Ya, halo, kembali lagi bersama Kuli Project. Sebelumnya kita telah membahas fitur dari text field ya di video sebelumnya. Kemudian ini pecahan bagian yang kedua, kita akan membahas bagaimana cara mendekorasi atau memberi gaya pada text field ini. Nah, jadi materi text field karena terlalu banyak, jadi dipecah 3. Kemarin ada fitur, bisa nanti ditonton video sebelumnya. Kemudian ada dekorasi yang saat ini akan kita bahas ya. Kita akan membahas bagaimana memberi dekorasi pada text field. Langsung jadi teman-teman buka projectnya. Jadi kemarin itu kita sudah membahas tentang fitur-fitur yang ada di ini ya, text field ya. Mungkin ini kita run aja dulu. Run without debug. Ya, jadi ini ya bentuknya akan seperti ini ya. Nah, ini read only ya, karena read only-nya true, jadi mungkin ini untuk fiturnya yang ini ya, kita hapus saja. Jadi kita akan memberi dekorasi di sini. Dekorasi yang pertama itu kita punya yang namanya cursor. Nah di sini ada banyak ya, bisa kita kasih color dan sebagainya. Kita lihat nih, show cursor dulu. Show cursor ini defaultnya true, jadi di sini nih kelihatan ya ada cursor. Jadi ini kita coba true dulu, kita save. Nah di sini ya ada cursor yang warna biru-biru ini yang kedip-kedip. Nah itu adalah cursor. Coba kita false, kita save. Nah ini hilang ya, nggak ada kedip-kedipnya, jadi dia langsung tulis aja, nggak ada kursor dia. Kalau misalnya kita kasih true, dia bisa ada kedip-kedipnya. Nah ini ada kursor. Nah di kursor ini juga punya, kita mau kasih warna apa. Ini kan warna biru ya, kita ganti aja, misalnya kita warna color titik ember misalnya, warna kuning ya. Nah ini warna kuning nih, tipis ya. Kita juga bisa kasih tebalnya misalnya 3. Nah ini ya, atau biar kelihatan misalnya kita pasang 10. Nah tebal ya. Kita juga bisa kasih height-nya, mungkin misalnya kita kasih dia 25. Save, kita refresh mungkin ini ya gitu. Nah kita ini kan bentuknya kotak ya, dan kita juga bisa kasih radius. Kita pasang radius hasil kurang, ini kita pasang radiusnya misalnya 20, kita save. Nah bentuknya akan oval seperti ini. Nah ini adalah bagian materi-materi kursornya. Setelah kursor itu ada lagi, kita mungkin nih kursornya seperti biasa, kita pakai biasa aja, warnanya ember ya, ini ember. Nah selanjutnya kita bisa kasih text line. Text line ini membutuhkan widget text line. Ini ada yang dia defaultnya start ya, jadi kita coba pasang center, save. Nah dia meminta inputnya di tengah. Nah seperti ini. Jika kita pasang center, ini ada left, right, mungkin kita pasang N atau right, ini sama ya, sebelah kanan. Nah ini rata kanan, itu ya text line. Text line-nya kita buat start aja, save. Ini di awal seperti kayak biasa pada umumnya. Kemudian di text line ada yang namanya sini align vertikal. Kalau align yang ini itu untuk sistem horizontal, ini ada align vertikal. Dia meminta text align vertikal. Vertikal ini ada yang center, top, bottom. Ini berpengaruhnya sangat tipis ya. Misalnya kita buat seperti ini. Ini teman-teman lihat, ini kalau misalnya top, kalau misalnya kita ubah ke center, save. Nah itu ada sedikit perubahan di sini, geser ke tengah. Atau kita ubah jadi bottom, kita save, coba nih lihat. Nah itu ada sedikit perubahan ke bawah. Jadi ini text line itu yang vertikalnya ya.
ibaratnya kalau misalnya kita nulis ini sudah ada garis paling bawah gitu ya. Nah karena ini ada padding, jadi dia enggak terletak di paling bawah. Mungkin kita pasang center aja biar dia berada di tengah-tengah. Oke, kemudian ada yang namanya kapitalis. Kapital. Nah ini kita bisa pasang text capitalization. Text yang di sini text kapital. Nah ini ada yang word misalnya. Ini adalah huruf ya, kata-kata. Jadi misalnya di sini bisa pasang, kita bisa refresh mungkin. Ini setiap katanya dia diawali dengan huruf besar. Words, text capitalization. Mungkin kita bahas karakter dulu. Kita save, kita refresh mungkin. Nah ini setiap katanya dia huruf besar semua ya, seperti ini. Nah kemudian kita bisa kasih word itu untuk setiap kata. Kita refresh, kita buka nih, saya benar, saya suka, maaf, ini autocorrect ya, dia mungkin kita bisa autocorrectnya false. Saya ini screenshot di sini, kita refresh. Saya suka bermain komputer, misalnya seperti ini ya. Jadi ini capital each word. Kemudian di sini ada banyak ya, jadi teman-teman bisa coba-coba ini. Oke, ini kita pasang non. Jadi kita refresh. Oke, sini itu untuk teks. Kemudian ada lagi kita bisa kasih style. Style ini membutuhkan widget text style. Jadi di sini kita warnanya kan hitam ya. Kita bisa kasih dia warna color titik, mungkin red ya. Kita kasih warna merah. Nah ini warna merah ya. Untuk style di sini warna merah. Kemudian kita bisa kasih size-nya mungkin 14 mungkin atau 20 biar dia lebih besar. Seperti ini ya teman-teman ya. Oke, mungkin karena ini warnanya pada merah, jadi kita bisa kasih warna merah ini. Save. Nah, kursornya warna merah ya di sini sekarang. Gitu. Nah, kemudian di sini kan udah ada style, jadi teman-teman bisa memberi gaya pada teksnya. Kemudian yang kita bakal banyak pelajarin ini ada di decoration. Decoration misalnya dia membutuhkan widget input decoration. Nih di widget sini ada banyak nih, dia tuh ada banyak ya. Jadi teman-teman bisa pasang misalnya icon dia tipe data dia membutuhkan sebuah widget. Misalnya kita pasang widget icon aja, icon misalnya persen. Oke, kita save sini. Nah icon itu ada di sini ya, di luar text input. Jadi inputnya di sini, misalnya di sini ada icon. Kita kasih size nya mungkin kita perbesar jadi 25, save. Atau kita perbesar lagi jadi 45, terlalu besar jadi misalnya 35, save. Nah seperti ini ya. Kemudian ini ada di decoration. Kalau misalnya kita mau full di sini, kita bisa kasih border ya, border. Nah ini border ada banyak nih jenisnya. Misalnya kita mau kasih border itu dia outline border, outline input border. Nah seperti ini, kita save. Nah ini warnanya hijau. Nah icon ini berada di luar bordernya, di luar input decoration ya. Ini icon. Kalau misal mau ada di dalamnya, itu kita bisa sebut yang namanya prefix ya.
prefix ini bisa menggunakan prefix biasa atau icon. Misal kita pasang icon di sini, iconnya kita copy, kita save. Nah, ada di sini ya. Kan misalnya persen add. Nah, ini misalnya kayak gini. Atau ini prefix icon bentuknya widget ya, jadi dia nggak harus icon, dia bisa banyak. Atau kita juga bisa menambahkan prefix text. Ini tipenya string, dia membutuhkan string. Jadi kita di sini bisa pasang name. Seperti ini. Kita save. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi bedanya icon sama prefix ini ketika dia di refresh, di sini prefix ini dia ketika diklik dia akan muncul seperti itu ya, ini prefix icon. Kemudian kalau misalnya kita mau custom selain ini semua, kita juga bisa pasang prefix ya. Sini tipenya widget, ini bebas ya teman-teman, mau pasang icon ini juga dan lain sebagainya. Ini akan error karena ketika kita menggunakan prefix, setidaknya teks ini kita nggak gunakan. Jadi mau gunain yang menggunakan teks atau menggunakan widget biasa ya. Nah, ini ada pengecualian seperti ini. Ini kita akan pasang di sini prefix iconnya kita nggak usah pakai. Nah, seperti ini ya. Kita pasang name aja di sini. Jadi di sini name gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya hint text. Text di sini ada hint text. Hint ini untuk memberitahu di sini kita tulis saja please input your name. Nah, ini adalah hint. Ini ya, please input your name. Nah, ini hint ya. Jadi ketika dia diklik ini hilang ya. Itu adalah hint. Selain itu ada yang namanya label. Label ini misalnya full name. Save. Nah, ini label. Kita refresh. Label itu ada di sini ketika dia diklik. Nah, seperti ini. Mungkin kita nggak usah pakai prefix. Jadi seperti ini. Ketika kita fokusnya nggak difokus, jadi dia yang muncul adalah labelnya. Ketika dia difokus, dia akan seperti ini. Oke. Nah, ini karena mungkin kita bisa ganti warnanya semuanya ya. Hintnya mungkin karena ini warnanya merah, semuanya merah, jadi kita bisa ubah semuanya warnanya merah. Di sini ada hint style, dia gunain text style. Kita pasang yang ini aja warna merah ya, seperti ini. Save. Jadi hintnya itu warna merah ini. Sama labelnya juga kita bisa kasih dia label style, ini sama juga kita bisa kasih dia warna merah seperti ini. Mungkin font size-nya nggak usah, jadi warnanya aja seperti ini ya. Nah, di border ini juga kita bisa kasih warna ya, tapi di sini dia tuh nggak ada color ya, nggak ada argumen color. Gimana caranya dia bisa berwarna? Jadi di sini kita bisa pasang border side. Border side ini baru dia bisa kita kasih color titik red ini ya. Save. Nah, ini nggak ngefek karena kita lagi berada pada mode fokus. Jadi teman-teman juga bisa kasih fokus border ya. Di sini border itu nggak cuma border biasa, di sini ada fokus border, atau pas ketika ini inputnya disable, jadi bisa di sini. Nah, ini kita coba pakai fokus border. Ini kita copy, kita paste di sini. Ini warnanya merah. Jadi karena dia berada di mode fokus, dia akan menggunakan yang ini. Refresh. Nah, seperti ini. Ini kan warnanya ketika dia belum fokus ya. Kalau ketika dia belum fokus, dia bukan menggunakan yang ini. Jadi di sini hanya bisa kita mau ngasih tahu kalau bordernya ini adalah outline input border. Jadi ada garisnya. Kalau untuk style dari masing-masing bagian
itu kita perlu men-style pada mode fokus atau ketika dia belum diklik. Kita juga bisa ada yang namanya border and enable border. Nah ini pas dia enable dia mau ngapain, kita save aja. Nah pas di enable kayak gini, pas diklik nah, seperti ini. Mungkin pas di enable warnanya kita pasang black yang pas di fokus. Nah ini pas fokus warnanya black, fokus label black aja seperti ini black juga. Kita save seperti ini ya. Ini kita diklik nah, seperti ini. Kita refresh, pas dia enable dia akan seperti ini, ketika dia diklik akan seperti ini. Oke, itu enable. Nah jadi banyak ya teman-teman bisa di sini mencoba-coba lagi. Nah biar banyak ya. Ini ada suffix tadi yang untuk di depan, ada prefix untuk di depan, suffix untuk di belakang. Jadi prefix ini misalnya kita pasang prefix icon di sini kita pasang icon titik add misalnya add foto seperti ini ada di depan. Kalau mau nambahin di belakang itu ada yang namanya suffix icon. Nah ini bisa kita pasang sini seperti ini ya. Jadi untuk mengecek password misalnya kita pasang kemarin fitur obscure text di sini, obscure text true. Nah seperti ini. Jadi pas dia diklik di sini dia mau ngapain gitu ya. Jadi teman-teman buat aja nanti di sini widgetnya jangan icon biasa ya, tapi icon button misalnya icon button suffix ini nah, button nah, ini seperti ini. Dia ada iconnya sini, ada iconnya misalnya kita pasang icon titik misalnya seperti ini ya. Nah on pressnya apa nih, ketika dia di press mau ngapain nih. On pressnya misalnya teman-teman mau di sini ada fungsi, jadi teman-teman bisa pas diklik sini dia mau ngeliatin ini, menampilkan ini, misalnya obscure textnya diubah menjadi false, jadi itu bisa ya. Jadi teman-teman harus mengubah ini jadi stateful seperti itu. Di sini terserah teman-teman mau kayak gimana. Ini suffix itu untuk yang di belakang dan prefix itu untuk yang di depan. Oke, seperti ini ya. Mungkin teman-teman di sini beberapa penggayaan pendekorasian sebuah text field, teman-teman bisa berkreativitas lagi. Di sini ada banyak ya, teman-teman bisa baca dokumentasinya, atau kalian teman-teman mau fill color, misalnya kita pasang colors.amber, di sini warnanya akan kuning, tapi ini harus teman-teman fieldnya harus didefinisikan sebagai true. Save. Nah seperti ini. Oke ya teman-teman, cukup sekian, terima kasih.